Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk komentar-komentarnya. Saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan di e-learning ya. Pertama dari Robert Dimas Santoso, Pak mau tanya, semakin tinggi ataupun semakin rendah temperatur pada benda, nilai R-nya juga akan terpengaruh atau kebalikannya ya Pak? Ya ya. Jadi logam itu nilai R-nya terpengaruh terhadap suhu ya. Dan sifatnya positif, artinya makin tinggi suhunya berarti makin tinggi R-nya. Oh, ini udah dijawab ya ini ya. Untuk logam makin tinggi, nah ini ya. Jadi untuk logam itu makin tinggi temperaturnya makin jelek dia ya. Makin rendah suhunya makin bagus ya. Oke. Jadi konduktor itu paling bagus itu kalau R-nya 0, tapi kan nggak mungkin ada ya. Nah, konduktor itu pasti punya R-nya. Nah, R-nya itu kalau suhunya naik itu semakin tinggi. Jadi semakin jelek kualitas konduktansinya ya. Apakah suhu lingkungan yang terlalu ekstrim, ini dari Rian Krishna, seperti terlalu panas atau terlalu dingin, sangat berpengaruh terhadap perhitungan resistansi? Ya, dia berpengaruh terhadap resistansinya seperti yang tadi saya jelaskan. Makin panas berarti makin jelek sifat konduktansinya ya. Makin dingin berarti makin bagus itu sifatnya. Tapi panas dinginnya itu tergantung dari lingkungan di sekitar konduktor itu berada ya. Kalau di lingkungan tropis ya berarti dia suhunya normal. Kalau di lingkungan salju ya berarti suhunya dingin. Suhu itu tergantung suhu lingkungan. Dan ada pertanyaan dari Rakyat, Pak mau bertanya kenapa untuk saluran dengan panjang kurang dari 80 kilo nilai kapasitasnya diabaikan ya. Kenapa? Karena nilai kapasitasnya terlalu kecil mas ya. Jadi nilai kapasitasnya terlalu kecil. Coba kita buka ya kapasitor ya. Kapasitor itu apa ya? Bahasa Inggris kapasitor. Ya, kapasitor itu sebenarnya kan kayak gini ya. Nah, ini ya. Jadi ada dua lempeng besi konduktif flat, ada dua lempeng konduktif atau logam yang konduktif. Kemudian tengahnya ada dielektrik atau isolator. Nah, itulah namanya kapasitor. Jadi kapasitor itu isinya dua lempeng konduktor yang tengahnya ada isolatornya ya. Rumusnya adalah C epsilon A per D ya. Nah, ini E ini maksudnya adalah permitivitas ya. E ini adalah permitivitas, A ini adalah loss penampang dari konduktornya ini, dan D adalah ketebalan dari dielektrik ya. E ini adalah permitivitas dari dielektriknya ini, isolatornya ini. Nah, berarti apa? Berarti kalau semakin besar A nya, semakin besar juga C nya ya. Semakin lebar D nya, justru semakin kecil C nya ya. Nah, sekarang kaitannya dengan saluran transmisi. Saluran transmisi itu kan ibaratnya kapasitor. Konduktornya itu adalah kabelnya itu, kabel panjang, fase LAN 1 ya. Kemudian ada kabel panjang lagi, LAN 2. Nah, LAN 1 dan LAN 2 karena panjangnya 60 kilo, ibaratnya dia adalah konduktor atas dan konduktor bawah ini ya. Nah, tengahnya adalah udara. Nah, udara itu adalah dielektriknya. Nah, makin panjang saluran, berarti makin luas penampangnya kapasitor tadi. Nah, kalau kurang dari 80, itu nilai C-nya terlalu kecil sehingga bisa diabaikan ya. Karena pendek kurang dari 80, ya berarti seolah-olah luas penampangnya kecil ya. Nah, luas penampang kecil sehingga C-nya kecil sehingga bisa diabaikan. Itu jawaban dari pertanyaannya Mas Rakyat.
Izin bertanya Pak, terjadi skin effect itu tergantung jenis kabelnya Pak. Kenapa harus DC skin effectnya mengalir elektron di semua sisi, sedangkan pada AC hanya di permukaan. Jadi skin effect itu bukan tergantung dari jenis kabel. Skin effect itu tergantung dari arus yang mengalir. Kalau arus yang mengalir DC, mau kabelnya jenis apapun, tembaga apa aluminium, perak atau emas, maka dia akan mengalir di semua sisi. Tapi kalau yang mengalir itu AC, pada semua konduktor pun dia akan mengalir hanya di kulitnya saja. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena gini ya, kita ibaratkan jawaban cepatnya karena ada arus eddy ya. Nah, tapi jawaban detailnya gini, arus DC itu kan arus searah ya, jadi elektronnya mengalir satu arah ya, DC versus AC current. Coba kita lihat gambarnya ya. Nah, arus DC kan kayak gini, jadi arusnya mengalir satu arah. Kalau dari sini ke sana ya ada arus DC, berarti dari sini elektronnya semuanya ke arah sana gitu ya. Tapi kalau arus AC kan enggak, kadang-kadang arusnya positif, kadang-kadang arusnya negatif, bolak-balik ya. Jadi arusnya elektronnya itu maju mundur gitu ya. Elektronnya kadang-kadang ke arah sana, kadang-kadang elektronnya ke arah sini. Nah, perbedaan maju mundurnya ini mengakibatkan adanya arus eddy. Jadi maju mundurnya arus itu mengakibatkan ada medan magnet dulu ya. Nah, medan magnet yang berubah-ubah ini menyebabkan arus eddy. Nah, arus eddy ini akibat dari berubah-ubahnya arusnya tadi, maju mundur tadi. Coba perhatikan arah arus eddy ini. Jadi arah arus eddy ini adalah memutar seperti ini ya, kalau dibuat dua dimensi ya. Jadi dia sifatnya menghambat arus utama di sisi sini, dan dia sifatnya menambah arus utama di sisi sini. Jadi arus eddy ini sifatnya menghentikan arus yang ada di tengah ya, kan kayak gini ya. Kalau kayak gini berarti kan kalau arusnya ke sana kan yang tengah ini dihambat, yang ujung dipercepat kan gitu ya, didorong lah istilahnya. Di sini juga sama, karena ini berubah-ubah, jadi ada medan magnet yang berubah sehingga ada arus eddy yang di sini menghambat yang di tengah dan mendorong yang di luar, sehingga arus ini lebih memilih lewat yang luar. Kenapa? Karena kalau dia lewat dalam ini, arus eddy-nya ini menghambat arus yang di tengahnya sini, jadi dia lebih milih jalan yang di luar. Nah, semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi juga perubahan medan magnet ini, sehingga makin besar juga arus eddy, sehingga makin tergeser keluar ya, makin istilahnya skin effect-nya makin besar, sehingga luas penambalnya menjadi lebih kecil. Jadi makin tinggi frekuensi itu menyebabkan arus eddy-nya semakin besar, sehingga skin effect-nya semakin besar juga, dan ini tidak terjadi di arus DC ya. Dan ini tidak terjadi di arus DC. Kalau arusnya DC, arusnya ke sana terus, tidak ada maju mundur. Karena ke sana terus, medan magnetnya juga satu arah, tidak berubah-ubah, akibatnya tidak ada arus eddy, sehingga konduktor akan mengalirkan arus secara homogen di semua sisinya. Oke. Izin menjawab Pak, sesuai materi bermain, jika panjang kurang dari 80 maka parameter yang terjadi hanya hambatan dalam dan konduktor dan induktansi. Jadi kalau kurang dari 80 yang ada hanya resistansi dan induktansi, tidak ada kapasitansi dan tidak ada konduktansi. Betul ya? Ya, dari Fadlin mau tanya Pak, berarti kan jika resistansinya besar, daya di dalam kabel juga banyak yang hilang. Buat mengurangi daya
buat mengurangi agar daya yang hilang tidak terlalu banyak bisa dengan cara apa. Jadi sebelum masang kabel kita hitung dulu mbak, itu gunanya mata kuliah ini, itu gunanya mata kuliah hari ini tuh, semester ini tuh, kita merencanakan kabelnya sebaiknya dipasang diameternya berapa, dengan kiblatnya dua. Kiblatnya jangan sampai tegangan terlalu turun, yang kedua jangan sampai dayanya terlalu, ruginya terlalu besar. Nah, cara mengakalinya gimana? Cara mengakalinya adalah dengan cara dihitung dulu, jangan sampai salah perhitungan. Pada prinsipnya yang bisa kita ubah adalah bahan dan luas penambang dari kabel ya. Kita tidak bisa mengubah jarak, kan rumusnya kan tadi kan rho L per A ya. Nah, L kan tidak bisa kita ubah. Misalkan pembangkitnya di Semarang, bebannya di Solo, jarak Semarang Solo kira-kira 60 kilo ya, itu kan tidak bisa diubah, L nya tetap 60 kilo. Yang bisa kita ubah adalah rho nya. Nah, kita bisa milih mau pakai apa, mau pakai aluminium, mau pakai tembaga, atau A nya yang bisa kita ubah, yang kita rencanakan mau berapa luas penambangnya, kita hitung. Jangan terlalu besar juga karena bakal mahal kabelnya, jadi kita hitung yang terbaik lah. Kalau terlalu besar juga bagus tapi mahal ya, nanti PLN rugi. Kita bikin yang sedang-sedang, jadi rugi-ruginya tidak terlalu besar, drop tegangannya tidak terlalu besar, tapi secara harga juga murah karena dia konduktornya tidak terlalu besar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Narika. Izin bertanya Pak, apakah ada cara untuk menghitung dan mengurangi skin effect ya? Untuk mengurangi skin effect ini sebenarnya bukan mengurangi ya, tapi mengakali. Caranya adalah dengan cara menggunakan kabel ACSR. Nah, ini kabel ACSR ini didesain memang tengahnya ini baja ya, luarnya aluminium ya. Kenapa kok kayak gini? Ya karena arusnya cuma mengalir di luarnya aja ya, dalamnya ini nggak usah dikasih konduktor. Dalamnya ini kasih baja aja yang digunakan untuk menguatkan ya. Keren ya, alhamdulillah. Makanya subscribe ya. Ini Mas Firja subscribe, jangan lupa. Bogas, bagus. Itu temperaturnya ditentuin nggak Pak? Temperatur itu bukan ditentukan. Temperatur itu tergantung dari cuaca, tergantung dari kondisi lingkungan, dari tempat dimana kabel itu dipasang ya. Jadi kalau tempatnya itu suhunya 20 derajat ya berarti menggunakan datasheetnya itu sudah cukup, karena datasheet itu suhunya 20 derajat atau ohm per meternya pada suhu 20 derajat. Tapi kalau cuacanya ekstrim, misalkan suhu minus 10 atau terlalu panas kayak di padang pasir 45 derajat, maka jangan menggunakan nilai R yang ada dalam buku, karena nilai R yang ada dalam buku panduan itu nilai R pada 20 derajat, sedangkan kamu masang kabel itu di suhu panas ya 45 derajat atau suhu dingin minus 10 derajat, sehingga harus dikalkulasi ulang ya. Caranya kalkulasi seperti ada di video sebelumnya. Oke, ini Anjis ini pertanyaan sama yang tadi, jawabannya juga sama. Golin ini juga sama dengan tadi. Nah, ini Aprilian ya. Wahyu, izin tanya Pak, apakah ukuran kabel bawah laut penghubung Jawa Bali sama dengan ukuran transmisi yang di darat? Jadi ukuran kabel itu ditentukan dari dayanya ya, daya dari listrik yang mau dikirim. Karena makin besar daya, makin besar arusnya ya. Nah, sekarang Bali itu Jawa ke Bali ya. Bali itu gimana nih? Jadi ada yang namanya JCR ya. JBC ya, JBC Jawa Bali Cross ya. JBC Jawa Bali Crossing itu adalah program yang harusnya
program pemerintah. Jadi dia rencana membangun saluran transmisi Jawa Bali via Sutat ya. Jadi Sutat dibangun tingginya 300 meter, ini tinggi sekali loh 300 meter ini. Dibangun 300 meter. Ini jangan dibayangkan Sutat yang biasa ya. Tinggi Sutat biasa tuh paling berapa nih? Ini 300 meter mas. Jadi ini ada program pemerintah, tinggi Sutatnya 300 meter, 360, terus dibendang kabel dari Selat Bali ini yang panjangnya 2,6 kilo. Ya, ini rencana seperti ini, tapi tidak jadi. Akhirnya pakai kabel bawah laut yang lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena ada karetnya ya, karetnya itu kan mahal. Sementara kalau bangun seperti ini, kabelnya tidak ada karetnya. Ya, jadi ukuran kabelnya ya kurang lebih sama ya. Ukuran kabelnya kan itu menentukan R-nya. Jadi ukuran kabelnya sama, hanya bedanya dengan kabel bawah laut itu ada isolatornya, ada karetnya. Ukuran kan, ukuran yang ditanyakan ukurannya sama. Jadi ukurannya sama apabila dayanya sama ya. Dari Riris, Pak izin bertanya, kalau skin effect terjadi terus menerus, apakah akan terjadi kerusakan pada kabel itu sendiri? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Jadi skin effect itu hanya mengurangi luas penampang. Jadi asalnya satu kabel itu homogen, karena ada skin effect, dari tengahnya itu tidak dialiri sehingga seolah-olah luas penampangnya itu berkurang. Karena luas penampangnya berkurang sesuai dengan rumus R sama dengan rho L per A, karena A nya berkurang maka R nya naik. Itu rugi-rugi akibat skin effect ya. Terima kasih Pak ya, sama-sama. Ya, Farhan ini tanya, indikator konduktor transmisi perlu diganti saat bagaimana aja Pak? Indikator konduktor transmisi perlu diganti saat gimana aja? Jadi konduktor itu jarang diganti ya, misalnya. Yang ada ditambah ya. Kalau kira-kira sudah tidak bisa mencukupi, biasanya ditambah, tidak diganti. Diganti kalau ada tanda-tanda kerusakan ya. Ada tanda-tanda kerusakan atau ada tanda-tanda terbakar atau kabel yang putus baru diganti. Tapi setahu saya tidak pernah diganti. Jadi selama bagus-bagus saja ya biarkan aja. Nanti kalau kapasitasnya berkurang ya tinggal ditambah. Maaf izin bertanya, kenapa skin effect dapat mengakibatkan arus ini sudah tadi ya. Ini dari Lisa, apakah itu diaplikasikan di Indonesia? Ya, jadi dia transmisi kan ada di Indonesia juga ya. Ada sistem transmisi 500 kV, 150 kV. Nah, izin bertanya, RO yang digunakan untuk menjawab soal yang Bapak berikan itu, apakah RO koper atau aluminium? Oh, soal kemarin ya. Dikarenakan luas penampang yang diketahui dari keseluruhan kabel. Nah, ini harus cermat melihatnya. Berapakah resistansi kabel tipe Garnet? Nah, Garnet kita lihat. Garnet, nah lagi Garnet ya. Garnet ini tipe konduktornya apa? Nah, ACSR. ACSR singkatannya apa? Kan udah terjawab itu. ACSR kan aluminium conductor steel reinforced. Nah, berarti pakainya apa? Aluminium apa koper? Ya, aluminium deh ya. Namanya aja ACSR ya. Kalau BC bare conductor berarti pakainya koper. Bare koper. Saran Pak, tulisannya dibesarin lagi. Oke. Kurang lebih itu ya tambahan dari saya. Kalau masih ada pertanyaan bisa tanyakan di YouTube saya ya. Jangan lupa subscribe ya. Teman-teman jangan lupa subscribe. Oke, kurang lebih itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.